Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku lagi di rumah. Jadi ini lagi nunggu buka puasa guys. Karena kan gak ada kerjaan ya. Semua kerjaan sudah selesai, sudah beres. Nah, ini lagi duduk santai. Nah, aku mau sharing, aku mau sedikit curhat terkait traveling aku atau pengalaman traveling aku ke Serbia. Aku mau berbagi informasi ya guys. Jadi saat aku traveling ke Serbia, ada hal yang memang aku suka ketika traveling ke Serbia, tapi juga ada beberapa hal yang memang aku kurang suka guys ketika traveling ke Serbia. Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya aku. Tolong di like juga dan di share juga untuk videonya. Jadi guys, waktu aku traveling ke Serbia itu sebenarnya nggak niat buat traveling ke Serbia, tapi karena visa Turki aku ditolak dan aku diharuskan keluar dari Turki. Nah, kepaksa aku traveling dan aku memilih ke Serbia. Begitu. Sebenarnya ada dua negara sih yang waktu itu mau aku pilih. Selain Serbia, aku itu mau ke Armenia. Tapi aku pikir kayaknya lebih seruan ke Serbia deh daripada ke Armenia gitu. Tapi ternyata guys, pas nyampe Serbia, aku kaget. Penerbangan aku itu dari Istanbul ke ke Nice Airport ya. Istanbul ke Nice Airport. Kalau Nice Airport itu kan, mohon maaf, airportnya kan nggak sebesar yang di Belgrade. Itu kan kecil. Dan pas nyampe sana, ternyata guys, nggak sesuai ekspektasi aku. Airportnya kecil. Terusan pas nyampe di imigrasi banyak banget pertanyaan yang ditanyakan ke aku. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ke aku. Nah, dari aku pesen hotelnya itu kan 5 km, nggak jauh lah ya, sekitar 4-5 km dari Nice Airport. Dan itu kebetulan aku pesennya itu mungkin yang ke pelosoknya gitu, yang di agak ke kampungnya, nggak di city center Nice-nya gitu. Dan aku kaget guys, di situ jauh banget, kayak ke supermarket, ke minimarket. Terusan ada restoran di situ, cuman restoran yang ada di hotel, gak ada pilihan lain selain restoran itu. Terusan ada beberapa hal yang membuat aku kaget ketika nyampe di Nice. Pertama, aku kaget sama lingkungannya ya. Jadi lingkungan yang di Nice itu ternyata bukan yang aku tempatin ya di area hotel aku. Nah itu ternyata kayak tempatnya itu kayak jalannya aja ya, kayak aku ngelewatin kayak ke sungai gitu, terusan ke gang lah intinya gitulah ya. Mungkin karena aku pesen hotelnya yang bintang 3. Maaf, sesuai budget ya guys. Nah, selain itu pengalaman yang bener-bener pahit banget aku bakal cerita di sini. Jadi aku kan travelingnya lagi bulan puasa guys. Nah, karena waktu itu restorannya nggak tahu tutup lah ya. Aku juga udah ngecek di restoran yang ada di hotel itu, ternyata kayak tutup gitu. Mungkin karena lagi ada acara nikahan juga di situ. Nah, aku dari situ cari minimarket guys. Jadi pas aku jalan kaki ke minimarket, hampir yang di area situ itu melihara doggy guys. Ada pitbull gitu, terusan ada yang anjing hitam gitu. Itu anjingnya guys, mau tahu nggak, mau ngejar aku. Untungnya itu kayak dipakai pagar gitu rumahnya, dan itu galak banget anjingnya. Aku sampai lari-lari. Bukan cuman itu, jadi ketika aku jalan kaki itu dari hotel 1 km ke supermarket guys. Gak aku spill supermarketnya ya. Ininya supermarketnya lumayan besar lah di area situ. Aku lagi jalan, kebetulan habis turun hujan. Nah, ada dua pemuda yang lagi nyetir mobil. Itu nyetir mobilnya kenceng banget. Dan pas aku lagi jalan,
Mau tahu nggak apa? Mereka bukain, satu orang itu bukain kaca mobil, dan mereka gitu ke aku dengan tangan lah, intinya kasar. Aku kaget dari situ guys. Aku dari situ nggak mau lagi keluar. Nyampe supermarket guys, karena mungkin mayoritas mereka itu kan non muslim ya, dan mohon maaf mungkin karena masih perkampungan gitu, mereka kayak ngomongin aku gitu guys. Aku juga kurang tahu ngomongin apa, intinya muslim muslim gitulah ya. Dan pas masuk ke dalam supermarketnya aku kaget guys. Itu bener-bener aroma menurut aku sendiri, aku lagi puasa, terusan juga apa ya, kaget dengan orang-orang, kaget sama anjing tadi, sama anjing digogogin gitu, terusan kaget sama satu orang yang gitulah sama aku, tangannya gitulah ya, tangannya gini nih sama aku. Itu pas baru nyampe ya, itu membuat aku itu kayak down banget. Kenapa sih gue traveling ke Serbia? Oke guys, habis itu aku balik dong ke hotel. Dari hotel aku sedih banget. Pas di lobbynya itu bener-bener bau, bener-bener nggak wangi guys. Gak tahu kenapa, mungkin hotelnya bintang 3 kali ya, itu nggak wangi sama sekali. Begitu. Lanjut, aku dari Nice itu kan 2 hari, 5 hari. Aku total traveling itu 7 hari, 3 hari di Belgrade, 4 hari di Nice. Nah hari kedua aku masih di Nice guys. Jadi hari pertama sama hari ketiga aku bener-bener nggak makan sama sekali. Maksudnya makan, tapi cuman makan kurma sama air minum. Karena aku sebenarnya ke supermarket itu beli kacang, terusan aku beli air mineral, cuman sama Indomie guys. Ternyata ada Indomie juga di Serbia. Aku beli dong Indomie karena aku pikir ini produk dari Indonesia. Habis itu aku nggak berani nyeduh sama sekali, karena jujur aku mual banget pulang dari supermarket itu, mual banget. Aku nggak tahu aromanya, kayak aroma bau babi gitu di dalam supermarketnya, dan aku pokoknya begitulah ya, menurut aku ya, aromanya itu nggak kayak aroma di supermarket yang aku kunjungi sebelumnya gitu. Nah selama 3 hari aku cuman makan kurma guys. Dari mulai buka puasa, dari mulai sahur aku cuman makan kurma sama minum air putih, udah itu aja guys. Karena di hotel itu aku cuman 2 hari dan aku juga gak betah sama suasananya, aku pindah ke city centernya Nice. Dari situ aku pindahnya ke apartemen guys. Dari situ pun aku kaget guys. Kagetnya kenapa? Ternyata lobby apartemennya bener-bener, maaf ya, itu bau pesing sama bau banget ya guys. Di liftnya itu bau banget seriusan. Aku juga kurang tahu, dan itu banyak coret-coretan. Karena aku kan pesennya di salah satu aplikasi online, ini aplikasinya, dan mungkin itu bukan kayak khusus wisatawan gitu, untuk full wisatawan gitu ya untuk apartemennya. Jadi mungkin ada orang yang memang punya apartemen lebih, atau mungkin gak dipakai apartemennya, disewakan lah ke turis gitu. Jadi aku mix gitu sama orang asli Serbianya, nggak khusus untuk turis gitu apartemennya, jadi campur sama lokal juga guys. Bener-bener aku kaget banget. Nah lanjut, hari selanjutnya aku pergi ke Belgrade. Dari Nice aku menggunakan bus guys yang ke Belgrade gitu. Pas nyampe di stasiun bus itu kan lumayan, bukan lumayan lagi, hujannya turun tapi nggak deres sama turun salju. Ada ibu-ibu yang memang butuh bantuan guys. Maksudnya dia itu kayak usianya udah 60-70 tahun. Dia bawa koper 2, bawa tas juga. Intinya perlu bantuan lah ya. Aku itu mau niat ngangkatin ke area yang teduh. Si koper sama itunya, dia bengis sama aku guys. Aku juga kurang tahu, bengis banget. Sampai dia ngomong gak tahu pakai apa, pokoknya galak banget sama aku. Intinya jangan disentuh gitu-gitulah ya. Aku sampai kaget di situ. Lanjut, di minimarket pun, di supermarket yang ada di mall, aku kan belanja, dan belanjaannya aku itu nyampur gitu sama belanjaan yang orang lain gitu. Lagi di meja kasir, dan belanjaannya itu nyampur sama salah satu ibu-ibu yang ada di sana.
Mau tahu nggak apa? Dia sampai ngambil tisu gitu dilap-lapin ke belanjaannya, ke tangannya, ke semuanya. Mungkin karena COVID atau apa, aku juga kurang tahu, yang intinya membuat aku kayak dipandang, hah, kenapa gitu, ada yang salah gak sih sama aku mungkin karena pakai kerudung kah atau apa. Karena memang selama aku di Serbia, aku tidak pernah bertemu dengan orang yang memakai kerudung, atau mungkin turis yang ada di negeri muslim. Aku nggak, selama aku ke Serbia ya, kayak aku ke Belgrade dan ke Nice, aku nggak bertemu sama turis di negaraku gitu, satu negara sama aku, atau mungkin kayak Malaysia atau area-area negara muslim yang memakai kerudung, aku nggak nemu sama sekali guys. Di situ bener-bener kaget banget ketika aku traveling ke Serbia. Yang nggak suka dari Serbia itu, aku pertama cuacanya bener-bener dingin banget guys, itu bener-bener dingin. Terus yang kedua, makanan. Selama aku di Serbia susah banget mendapatkan makanan halal, itu susah banget. Aku kayak searching di Google, ada makanan halal kayak mungkin chicken gitu, tapi kan bagi aku seorang muslim yang memang ada aturan kalau disembelih harus gimana kan, gitulah ya intinya. Itu susah banget. Jadi aku selama di Serbia aku cuman makan telur rebus guys, itu pun di hari keempat, telur rebus sama air putih, itu aja. Pernah makan, karena bener-bener udah lapar banget, aku makan Indomie, itu pun di khusus teko buat manasin air gitu guys, karena saking aku udah lapar banget gak tahan gitu. Terus yang ketiga, aku kurang suka sama orangnya guys. Jadi orangnya sama aku kurang welcome. Aku mungkin gimana ya, pokoknya intinya kurang welcome sama aku. Ada sebagian yang welcome, tapi kebanyakan mereka nggak welcome sama aku. Kayak aku lagi di bus, atau mungkin lagi di tram, atau mungkin lagi di supermarket, atau di area publik ya. Jadi mereka itu kayak ngomongin atau apa gitu, tapi kayak ke hati aku mungkin negatif kali ya, negatifnya aku gitu, nggak ramah lah ya, nggak ramah seperti di negara Turki, atau mungkin negara Malaysia, Turki, Singapura, negara yang pernah aku kunjungi guys, begitu. Terus aku juga kurang suka sama apa ya, oh iya, tempat, banyak banget tempatnya yang disayangkan. Kayak aku pernah mengunjungi ke Nice Fortress, kayaknya dua tempat yang aku kunjungi, Nice Fortress sama Belgrade Fortress. Dan di Nice Fortress itu, mohon maaf, di area apa namanya, tamannya itu banyak banget burung guys, sama ada pup dogi juga. Dan masuk ke Nice-nya pun itu kayak bau amis gitu, kayak banyak banget di dindingnya kayak dicoret-coret gitu, kayak di tempat apa namanya, papan pemberitahuan, kayak contohnya ini situs sejarah A gitu, dan itu kan ada kayak papan pemberitahuan gini, dan itu kayak mereka dicoret-coret gitu guys, itu disayangkan banget. Dan aku pergi ke ke Fortress Belgrade, ya Belgrade Fortress, dan itu sangat disayangkan. Pas masuk, nggak tahu ya kan, pintunya ada beberapa pintu ya, aku kan kebetulan masuknya itu di pintu yang dekat tram gitu. Nah itu mau tahu, itu bau pesing guys, sangat disayangkan, banyak sampah banget. Dan sama juga itu kayak papannya ada sebagian yang dicoret-coretin gitu, begitu guys. Tapi ada sebagian juga sih kayak anak muda yang aku temuin, kayak mereka welcome halo gitu, tapi jarang banget. Cuman kebanyakan mereka kayak sama aku sih, nggak tahu ya, mungkin perasaan aku ya, mereka itu kayak sinis gitu, begitu guys. Itu pengalaman aku. Dan buat kalian nih yang mau traveling ke Serbia, khususnya bagi muslim ya guys, karena jujur susah banget mendapatkan makanan halal, aku saranin sih buat bekal makan gitu, buat bekal cemilan lah ya, kayak mungkin cemilan yang sekiranya dibutuhkan. Kayak aku bekal kurma, untungnya aku bawa kurma guys dari Turki, sama aku bawa sedikit cemilan lah ya dari Turki. Nah itu guys pengalaman aku ketika aku traveling di Serbia. Tapi sebenarnya Serbia itu menurut aku kayak situs sejarahnya itu, situs budayanya, situs sejarahnya itu benar-benar bagus banget untuk dikunjungi dan perlu kita ketahui juga. Karena di situ aku juga kayak belajar, oh ternyata begini budaya mereka seperti ini gitu. Meskipun aku cuma 1 minggu ya tinggal di Serbia guys, seperti itu.
Oke, nah itu guys pengalaman yang memang tidak enak ketika aku traveling di Serbia. Dan kalau ditanya pengen lagi ke situ nggak, jujur aku kapok banget buat traveling ke Serbia. Begitu. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa ya yang belum subscribe channelnya aku. Tolong di like dan di share juga untuk videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.